Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada di dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan penuh damai sejahtera. Mari pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas, kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu, Tuhan yang baik, Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami. Dan Tuhan, ketika kami akan beraktivitas, biarlah kami selalu mengingat untuk firman Tuhan yang menjadi pandu hidup kami. Sebentar kami akan merenungkannya, biarlah Tuhan yang memberi kami pencerahan dan hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini, renungan firman Tuhan terambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, saat ini gereja kita, Gereja Kristus Tapang, mendorong kita semua, jemaat sekalian, untuk terlibat dalam proses pemuritan, agar kita sungguh-sungguh boleh menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Dan firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu tanda, salah satu karakteristik seorang murid-murid Kristus adalah saling mengasihi. Orang-orang akan tahu kita murid-murid Kristus kalau kita saling mengasihi. Itu berarti orang-orang akan mengasosiasikan, orang-orang akan menghubungkan status kita sebagai murid Kristus dengan tindakan kita yang saling mengasihi. Mengasihi adalah sebuah trademark, ciri-ciri dari murid Kristus. Sesuatu yang harus ada di dalam murid Kristus, yaitu sikap saling mengasihi. Dengan saling mengasihi sebenarnya kita sedang mendemonstrasikan, menunjukkan kasih Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Pada dasarnya memang sulit bagi kita untuk bisa mengasihi orang lain, Bapak Ibu. Kita tuh maunya mengasihi diri sendiri. Kita tuh maunya kepentingan kita sendiri. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita menjadi murid Kristus, Kristus hidup di dalam diri kita. Itu artinya kasih yang diberikan oleh Kristus, kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita punya efek. Kasih itu mulai meresap di dalam diri kita. Kasih itu mulai mengubahkan hati kita, sehingga hati kita penuh dengan kasih kepada yang lain. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang mendemonstrasikan kasih Tuhan itu sesungguhnya adalah kehidupan yang menarik buat orang-orang yang melihatnya. Karena kehidupan itu bisa menginspirasi orang lain. Kalau orang lain lihat kita tuh saling damai, rasanya memberikan kesejukan buat yang ngelihat. Kalau orang ngelihat kita bisa saling mengasihi, memberikan kesabaran, mau menolong orang yang punya kesulitan, mau terima mereka yang mungkin merasa hina, atau mengampuni mereka yang pernah menyinggung atau menyakiti hati kita. Wow, itu adalah kisah-kisah yang menyentuh hati dan menginspirasi. Kehidupan penuh kasih juga dapat memberikan efek positif bagi orang lain. Bisa bayangkan kalau ada orang yang merasa dirinya tidak berharga, tapi dia masuk dalam kumpulan murid-murid Kristus. Murid-murid Kristus menerima dia, murid-murid Kristus menghargai dia. Orang itu pelan-pelan akan tumbuh harapan. Oh, aku dihargai. Akan tumbuh kepercayaan diri. Dan orang itu akan tumbuh menjadi seorang yang mengasihi juga. Itu transformasi. Kalau ada orang-orang tertolak, hidupnya penuh kepahitan, terus dia masuk kumpulan orang-orang Kristen, murid-murid Kristus, yang mengasihi dia, mau bersabar dengan dia, mau bimbing dia. Pelan-pelan orang itu akan bertransformasi menjadi orang yang lebih lembut dan akhirnya belajar mengasihi juga. Jadi ada efek positif ketika kita mengasihi orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya hidup yang mengasihi, hidup itu powerful
dahsyat, mengubahkan. Kristus tidak ingin hidup kekristenan kita itu melempem. Kristus gak ingin hidup kita memble, gak menarik. Karena itu dia bekerja mengubahkan hati kita sehingga hidup kita punya power, punya tenaga, punya kuasa. Yaitu kita bisa saling mengasihi. Alangkah luar biasanya kalau kita jemaat-jemaat GKK juga menyatakan kasih Allah di antara kita ya Bapak Ibu Saudara. Ayo, bagi mungkin ada yang suka ngomel-ngomel, suka gerutu, suka ketus sama orang. Yuk demonstrasikan kasih Allah. Demonstrasikan kuasa kasih Kristus. Mulai tunjukkan kasih yang berbelas kasihan, yang sabar. Mulai menunjukkan hati yang penuh sukacita. Buat yang mungkin cuek, gak peduli sama orang lain, suka asik dengan diri sendiri, gak terbiasa berbagi dengan orang lain, mari kita perlihatkan kasih Tuhan. Mulai dikit-dikit coba perhatiin orang lain, tanya kabarnya, mulai hidup berbagi dengan orang lain. Bagi senyum kita kepada mereka, bagi sedikit waktu kita dengarkan cerita mereka, bagi slot doa kita untuk mendoakan mereka. Indah bukan? Dan doa harapan kita agar kita semua saling bertumbuh jadi murid-murid Kristus yang senantiasa memuliakan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh merenungkan mengasihi Tuhan dan sesama. Biarlah sebagai murid-murid Kristus kami belajar untuk saling mengasihi. Ubah hati kami, ubah pikiran kami, supaya kami tertuju kepada Tuhan dan mau taat kepada Tuhan dan memancarkan kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.